Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kenalan dulu, nama saya Muhammad Fathan dan ini dari mahasiswa pendidikan agama Islam semester 6. Oke, baik, begini semuanya, peserta pelatihan desain dari UKM Prisma UNS. Nah, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita bisa dipertemukan walaupun hanya melalui virtual, melalui video. Ya, nanti mungkin kita bisa berlanjut melalui platform meeting, entah itu Google Meet ataupun Zoom meeting. Nah, di awal yang video pertama ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai dasar-dasar dari desain grafis atau teori sedikit teori untuk desain grafis. Nah, langsung saja nanti untuk materinya akan saya share jadi teman-teman bisa membacanya. Nah, sebelum kita melaju ke teori-teorinya, di sini ada sedikit pengertian untuk desain sendiri. Nah, desain itu adalah merupakan proses komunikasi menggunakan elemen visual seperti tipografi, fotografi, serta ilustrasi yang dimaksudkan untuk menciptakan persepsi akan suatu pesan yang disampaikan. Bidang ini melibatkan proses komunikasi visual dan desain komunikasi. Sederhananya, desain ini adalah proses kita untuk menyampaikan informasi secara kreatif, secara lebih informatif, jadi lebih enak audiens atau orang itu untuk membaca informasi itu. Sederhananya seperti itu. Nah, lalu dalam desain sendiri kita mengenal yang namanya typography. Nah, seperti yang ada di awal tadi, yaitu adalah elemen visual, bagian dari elemen visual. Yaitu typography merupakan ilmu memilah dan menata huruf atau font sesuai dengan pengaturannya pada ruang tertentu yang bertujuan untuk menciptakan kesan tertentu sehingga membantu pembaca merasa nyaman dalam menikmati sebuah karya. Nah, typography sendiri contohnya ketika kita dalam menggunakan font. Nah, jadi dalam menggunakan font itu ada beberapa peraturan. Seperti untuk font sendiri jumlahnya ada seingat saya itu ada, kalau nggak ada 2 jenis, ada 3 jenis saja dalam satu buah desain. Agar apa? Agar desainnya terlihat lebih bagus, tidak terlalu banyak jenis font yang mungkin akan lebih membuat desainnya ya lebih rumit lah, untuk lebih tidak bisa menyampaikan informasinya seperti itu. Contohnya seperti itu. Nah, lalu dalam typography sendiri kita mengenal namanya visual hierarchy, yang intinya yaitu audiens itu akan melihat yang mana terlebih dahulu atau urutan dari urutan informasi yang akan disampaikan. Misal ini yang pertama akan disampaikan, yang ini, lalu yang kedua itu yang ini, yang ketiga yang ini, yang terakhir yang ada di sini. Nah, audiens akan mudah untuk mengurutkan yang mana dulu yang akan dibaca. Sederhananya seperti itu. Nah, dalam menyusun itu ada beberapa teknik. Yang pertama yaitu adalah warna dan kontras, yaitu kita membedakan warnanya dan kontrasnya. Yang kontras sekali ya warnanya, atau misal di sini warnanya putih, di sini warnanya hitam, misal seperti itu. Nah, kembali lagi kita sesuaikan dengan backgroundnya, ya, agar teksnya mudah dibaca. Jadi background dan teks itu juga menurut saya harus kontras biar mudah untuk dibaca teksnya. Nah, misal seperti ini, maka akan berbeda ketika teksnya seperti ini. Itu audiens itu akan ya membacanya itu datar gitu. Itu datar, nggak ada yang menonjol. Nah, penggunaan warna ini agar lebih menonjol, sama seperti teman-teman ketika membaca buku dan menandai menggunakan stabilo kata atau kalimat inti dari sebuah paragraf, pun sama dalam desain seperti itu. Nah, ini penjelasannya. Lalu yang selanjutnya adalah ukuran. Nah, sama seperti gambar yang kita lihat di awal tadi, yaitu audiens yang pertama akan dilihat yang paling besar, yang kedua yang agak kecil, dan yang terakhir itu yang paling kecil. Berbeda dengan yang seperti ini.
audiens itu akan melihat atau akan membacanya dari atas ke bawah. Nah, padahal yang pertama kali yang harus dilihat itu yang bagian tengah, bukan yang atas. Nah, gitu. Jadi itu salah satu fungsinya, dan salah satu tekniknya seperti itu, yaitu menggunakan ukuran font yang berbeda. Sama ketika teman-teman membuat proposal, itu kan antara subjudul dengan isi dari atau isi itu kan ukurannya berbeda, dan subjudulnya biasanya dibuat bold kan. Nah, itu juga untuk memudahkan biar nanti yang baca tuh tahu, oh ini udah berganti subjudul. Seperti itu. Ini pengertiannya. Nah, lalu yang terakhir itu adalah bentuk, dan juga ada tambahan icon-iconnya. Nah, di sini teman-teman yang pertama kali dilihat kan yang bagian sini kan ya, yang ini. Kenapa? Karena yang pertama ini ada ikonnya, ada icon yang membuat menarik. Yang kedua di sini ada kotaknya, ada ya outline mungkin ya di sini, yang menjadikan audiens itu akan melihat pertama kali ke yang sini, bukan yang bagian bawah sini. Nggak mungkin kayaknya teman-teman lihat yang bagian bawah ini, masih lihat yang ada di sini, ya nggak? Nah, itu sederhananya seperti itu. Atau mungkin teman-teman bisa melihat logo. Nah, misal ada logo, misal teman-teman kalau di organisasi itu, misal Prisma UMS, itu akan lebih menarik ketika tulisan Prisma UMS itu dipadukan dengan logo Prismanya. Nah, itu akan lebih menarik seperti itu. Contohnya seperti itu. Nah, lalu yang terakhir, saya akan memberikan beberapa rekomendasi website yang bisa teman-teman kunjungi untuk mendownload beberapa item atau beberapa bahan dalam desain. Nah, ini websitenya. Yang pertama untuk font, ada DaFont, satu font.google.com. Untuk icon itu ada flat icon dan juga icons egg. Dan yang terakhir untuk ilustrasi ada FreePic, Android, dan juga Minipixels, yang teman-teman bisa akses secara gratis, walaupun memang ada beberapa item yang teman-teman harus membelinya. Ada lisensi-lisensi yang terkandung di dalam item-itemnya itu atau bahan-bahannya itu, yang teman-teman perlu perhatikan. Nah, itu teman-teman bisa menggali lebih dalam lagi untuk masalah lisensi. Itu teman-teman bisa cari di YouTube apa itu lisensi, karena lisensi itu juga penting. Teman-teman, contohnya adalah ketika teman-teman membuat jurnal, teman-teman membuat makalah atau karya tulis, itu kan biasanya teman-teman mencantumkan daftar pustaka, mencantumkan footnote. Nah, itu juga merupakan, bisa dikatakan, kalau di desain ada lisensinya. Nah, bisa teman-teman mengambil ilustrasi dari FreePic dan kemudian ditempel di desain. Kalau teman-teman nggak bayar terlebih dahulu, teman-teman harus mencantumkan namanya, websitenya. Oh, ini saya ambil dari FreePic. Sama ketika teman-teman membuat jurnal, ketika mengambil kata-kata dari buku atau dari jurnal lain, teman-teman biasanya kan menaruh footnote atau nanti ada di daftar pustaka juga. Nah, sama seperti itu. Jadi perlu mencantumkan item tambahan, yaitu sumbernya ambil di mana, kecuali kalau lisensinya free for personal use dan komersial. Itu teman-teman bisa menggunakan bebas tanpa perlu mencantumkan semacam footnote, semacam daftar pustaka lah kalau misal di jurnal, seperti itu. Nah, itu mungkin sedikit teori untuk desain grafis. Nah, nanti kita akan langsung praktek menggunakan CorelDRAW di video yang kedua aja. Nanti nggak terlalu lama, gitu ya teman-teman. Oke, nanti misalnya ada pertanyaan bisa disampaikan ketika ada di Google Meet. Mungkin ini dari saya, kurang dalam lebihnya mohon maaf. Sekian. Nasrul minallah wa fathun qarib. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.